Dua perampok ini tidak mengetahui yang mau mereka rampok bukanlah orang biasa. Saat di kota, seorang sheriff bernama Marcel membawa seorang pemimpin geng yang sangat ditakuti. Ia menanyakan di mana kantor sheriff kepada Ipan. Mereka pun pergi ke kantor sheriff bersama. Saat sampai, Marcel meminta untuk menahan tahanannya sementara di sini. Sementara mereka mau istirahat dan makan dulu sebelum pergi ke penjara San Antonio. Wali kota tampak ketakutan dan panik karena takut pasukannya datang menyerang. Sedangkan Sheriff Vernon setuju. Marcel pun mengajak Ipan untuk makan bersama ia dan deputinya. Rupanya saat sedang makan mereka dimata-matai, guys. Saat kembali ke kantor Sheriff, sudah ada dua orang yang mengaku dari Pinkerton yang ingin membawa Crowley ke San Antonio. Tapi Marcel curiga karena seharusnya mereka sudah datang sebelum sampai di kapal buta. Tiba-tiba Pinkerton gadungan itu mengeluarkan senjata. Ipan berhasil headshot pada si gendut berjenggot yang mencoba kabur. Sementara itu deputi worker rekan Marcel harus KO. Sementara si cewek mata-mata datang ke anak buah Crowley dan mengatakan rencana mereka gagal. Karena pria yang berasal dari Jerman atau Rusia. Karena kesal, agen Pinkerton yang mereka tangkap langsung dibuat KO. Wali kota yang paranoid pun memberitahu warga kota tentang pasukan Crowley yang kemungkinan akan menyerang. Seketika mereka panik serta kabur untuk bersembunyi. Kebanyakan bersembunyi di gereja. Sehingga mereka tidak mendapat bantuan tambahan untuk menghadapi serangan yang akan datang, guys. Ipan yang merupakan jenderal pada perang sebelumnya memimpin mereka. Ipan meminta kedua sheriff untuk tetap di sini dan menembak Crowley jika ada yang mencoba membebaskannya. Vernon bertanya kepada Ipan mengapa tidak langsung menembak Crowley saja. Ipan mengatakan itu tidak membuat pasukannya berhenti dan Crowley layak untuk digantung atas perbuatannya. Ipan juga memberikan ciwi-ciwi pistol untuk bertahan jika ada yang mau masuk. Pasukan Crowley pun memulai serangannya. Seorang ciwi yang gagal sembunyi hampir saja tertangkap. Sementara pasutri karena ragu-ragu menembak malah KO duluan, guys. Ipan dengan cepat membunuh mereka satu persatu dan kayak setan aja tiba-tiba hilang dan ada di bawah. Ciwi-ciwi yang lengah hampir saja diperkaos. Untung saja ada Nora yang menembakkan pistol. Sheriff Vernon yang bete setengah mampus pun memutuskan untuk keluar dan mengurangi jumlah musuh. Tembakan Nora meleset dan gagal membunuh pria yang akan masuk. Tapi prianya malah jadi sagne sehingga titiknya ditendang Nora. Ipan pun datang. Sementara Marcel harus bayuan di kantor sheriff, guys. Kalau Ipan solo PS Squad pun dia ratain sendiri. Anak buah Crowley menangkap pendeta dan mengancam akan membunuhnya serta membakar semua warga kota yang bersembunyi di dalam gereja jika tidak membebaskan Crowley. Vernon pun membebaskan Crowley daripada semua warga kotanya mati. Setelah bebas, Crowley bertanya sisa pasukannya. Ternyata semuanya sudah dibantai jenderal Rusia itu. Yang bernama asli John Basil Churchill. Dan cuma mereka yang tersisa, guys. Saat di depan gereja, mereka langsung saja menghabisi pendeta itu. Dan akan membakar gereja. Karena omongan penjahat tidak dapat dipercaya ya guys ya. Tiba-tiba Ipan datang. Crowley pun tidak jadi membakarnya dan mengatakan tidak bersenjata karena pistolnya kosong. Ipan pun memberikan pistolnya karena tidak mungkin mantan jenderal Rusia menyerang orang tidak bersenjata. Duel pun terjadi. Crowley kalah cepat dari Ipan dan terkapar. Tapi Ipan tidak membunuhnya dan lebih memilih untuk ikut Marcel mengantarkan Crowley ke penjara untuk hukuman gantung dan mungkin untuk mendapat sedikit imbalan. Karena cuan itu penting, guys.